Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7 bab 2 dengan tema berkelana di dunia imajinasi. Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Kegiatan 1. Mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim atau nama pengarangnya tidak diketahui, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut atau dari mulut ke telinga ini. Ya, seperti itulah ya. Jadi disampaikan oleh satu orang dan didengar oleh orang lain. Kemudian begitu seterusnya. Dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun akhir saja atau rima. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun. Pantun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris dalam pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang keempat, rima akhir berpola AB-AB. Artinya, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Ada juga kalanya rima dalam pantun ini memiliki pola AA-AA atau dikatakan berrima sejajar. Kalau tadi rima berpola AB-AB itu bersajak silang, sedangkan rima sejajar memiliki bunyi akhir yang sama semuanya. Jika baris pertama A, bunyi akhirnya A, maka baris kedua juga A, baris ketiga A, baris keempat A. Jadi bunyi akhirnya semua sama. Jadi rima dalam pantun itu sebenarnya bisa AB-AB atau AA-AA, tapi yang lebih dominan digunakan atau lebih sering dikenal pantun memiliki sajak silang atau berpola AB-AB, begitu ya. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari pantun. Puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Ciri-ciri gurindam yang pertama, setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Keempat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Yang kelima, rima akhirnya berpola AA-AA atau sejajar. Puisi rakyat yang ketiga yaitu mantra. Mantra memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Maksudnya, mantra itu memiliki satu kesatuan utuh dalam semua bait, dalam semua lariknya. Jadi kita tidak bisa memahami mantra itu hanya sepenggal-sepenggal saja, begitu ya. Yang kelima, mantra mementingkan keindahan permainan bunyi. Jadi perlu adik-adik ketahui, di dalam karya sastra itu ada namanya mantra dan puisi mantra. Nah, kedua karya sastra ini hampir sama penamaannya, tapi pada prinsipnya kedua karya ini merupakan dua jenis karya yang berbeda.
Kalau mantra itu merupakan karya sastra klasik atau karya sastra lama atau puisi lama istilahnya. Mantra itu diucapkan dengan tujuan menimbulkan efek-efek tertentu gitu. Jadi ketika kita mengucapkan mantra, ada efek yang ditimbulkan dari kalimat-kalimat yang disusun dalam mantra itu. Maka ada namanya mantra kecantikan, mantra untuk mengambil madu, mantra penjaga diri, dan masih banyak lagi jenis-jenis mantra. Jadi kalau mantra ada efek yang ditimbulkan dari kalimat-kalimat yang diucapkan itu. Sedangkan puisi mantra, pola yang disajikan hampir mirip dengan mantra. Jadi terkesan seperti mantra, tapi tidak ada efek yang ditimbulkan dari kalimat-kalimat dari setiap larik yang diucapkan. Hanya mementingkan keindahan-keindahan bunyi saja, tanpa memikirkan efek-efek yang ditimbulkan. Jadi tidak ada efek, khususnya efek magis ya. Efek magis yang ditimbulkan dari puisi mantra itu tidak ada. Jadi begitu. Kalau adik-adik mau melihat contoh-contoh puisi mantra, bisa melihat karya-karya dari Presiden Penyair Indonesia, yaitu Sutarji Khalzombahri, atau karya-karya dari Ibrahim Sattah. Karya-karya kedua sastrawan ini didominasi dengan puisi-puisi mantra, seperti itu ya. Ya sama halnya dengan mantra, ketika kita memahami puisi mantra itu sedikit lebih sulit, karena bahasanya ya mungkin kalau kita baca sekilas, kita dengar sekilas ya seperti aneh-aneh gitu. Tapi ya itu tadi, puisi mantra itu mementingkan atau lebih fokus kepada keindahan bunyinya atau estetika dari bunyi-bunyi yang dihasilkan dari puisi mantra itu. Begitu ya adik-adik ya. Jadi ada mantra dan ada puisi mantra. Kedua karya sastra ini merupakan dua jenis karya yang berbeda. Kegiatan 2, mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Nah, sekarang coba kalian simak 3 puisi rakyat berikut. Kemudian, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan puisi rakyat tersebut. Selamat belajar. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.